menunjukkan anak laki-laki di masa lalu itu 15 tahun mereka sudah mandiri. Nah, anak laki-laki di masa sekarang ini 25 tahun masih belum tahu arahnya kemana gitu, ya, masih males-malesan. Nah, akhirnya terbawa nanti sampai menikah dia juga males kerja. Makanya anak-anak itu harus dilatih juga mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri supaya dia tidak jadi meminta-minta nanti jadi sampah masyarakat. Jadikan dia itu bisa memenuhi keperluan keluarganya, memenuhi keperluan kerabatnya, memenuhi keperluan umat manusia, bermanfaat hidupnya. Minimal dia tidak malas. Nah, ada keperluan yang secara lahiriah, hak anak-anak secara lahiriah yang harus dipenuhi orang tuanya, yaitu nafkahnya, selagi anak itu masih memerlukan uluran bantuan dari orang tuanya. Nah, kok sekarang ada anak laki-laki usia 15 tahun, 16 tahun masih dinafkahi oleh orang tuanya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya sah-sah saja kalau orang tuanya menerima. Kalau orang tuanya mau memberi nafkah anaknya terus sah-sah saja. Kalau orang tuanya terus memperhatikan nafkahnya, umurnya sudah lewat 16, 17, 18, ini sudah bukan kewajiban bapaknya lagi, tapi bapaknya pada saat itu berbuat ihsan. Ihsan itu menyempurnakan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya lebih berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya seperti di surat Ibrahim ini ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Orang anak itu ketika mencapai usia dewasa, usia as-sa'yu ila al-walid. Jadi dia itu ketika mencapai usia 15 tahun itu usia yang dinanti-nanti oleh seorang bapak bagi anak laki-lakinya, yaitu usia di mana anaknya sudah bisa meringankan beban dirinya. Kalau anak kita mungkin di zaman ini usia 15 tahun mau kerja itu sudah susah gitu ya. Nah, susah kalau di zaman sekarang ini. Minimal usia 15 tahun itu dia sudah tahu meringankan beban bapaknya dan ibunya. Umpamanya keperluan rumah dia yang beli, uangnya bukan dari dia, dari bapaknya, tapi dia yang merapikan rumahnya, dia yang menutup rumah di malam hari, dia yang membuka rumah, dia sudah bisa. Oh, setiap mobil belum boleh ya punya SIM. Punya SIM 17 tahun di sini. Nah, atau paling enggak dia yang buka tutup garasi mobilnya atau buka tutup pintunya ketika orang tuanya mau keluar, dia yang menjemput orang tuanya kalau ada keperluan, atau adiknya yang masih sekolah dia bisa, orang laki ini ya harus punya kepribadian berkorban untuk keluarga, sebab dia nanti akan mengorbankan waktunya untuk istrinya dan untuk anak-anaknya, melindungi mereka. Kalau dari kecil tidak dibiasakan melindungi orang tuanya, melindungi saudarinya, melindungi ibunya, nanti ketika dia berkeluarga tidak ada kepekaan di dalam hatinya untuk melindungi pasangan hidupnya, melindungi anak-anaknya. Caranya melatih sejak dia mencapai usia 15 tahun, tapi bukan ketika 15 tahun baru dikasih tahu. Sejak dia kecil, orang laki itu dititipi ibunya, walaupun dia belum mampu, pasti belum mampu, tapi dari kecil itu dijadikan punya tabiat melindungi. Umpamanya bapaknya mau keluar, mau kerja rumah, dia pesan ke anak lagi, anak, bapak mau kerja, titip ibumu ya, padahal masih usianya 5 tahun, 6 tahun, titip ibumu, lindungi ibumu. Kalau dia punya adik laki-laki atau adik perempuan, titipkan, nah ini adik kamu perempuan, lindungi, kakakmu yang perempuan, lindungi. Nanti dia punya jiwa mengayomi wanita, mengayomi keluarga. Nah itu yang penting bagi masa pertumbuhan laki-laki. Begitu juga yang perempuan dilatih untuk melayani bapaknya, mengambilkan minum, mengambilkan air, ibunya menyiapkan makanan, anaknya yang perempuan juga dilatih untuk ikut menyiapkan makanan, dilatih menyetrika baju, dilatih berkhidmat, juga dilatih untuk berinteraksi dengan
rahmat, dengan sopan. Dilatih juga untuk betah di rumah, bukan keluyuran. Perempuan zaman sekarang keluyuran mana-mana. Ya kalau keluyurannya ke tempat yang bagus itu tidak ada masalah. Keluyuran ke majelis taklim, itu saja majelis taklim harus ada waktunya. Bukan pergi ke majelis taklim kemudian 24 jam di luar, itu juga tidak terpuji. Nah zaman sekarang 24 jam di luar. Akhirnya nanti kalau nikah 24 jam di luar, anaknya kemana dia tidak tahu, suaminya mau kemana dia juga tidak tahu, mau makan apa terserah, suruh nyari sendiri. Padahal itu tugasnya seorang istri. Semua kalau tidak menjalankan tugasnya masing-masing, rumah tangga itu akan timpang. Laki-laki tidak menjalankan tugasnya sebagai laki-laki, akan timpang rumah tangganya. Seorang wanita tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, akan timpang rumah tangganya. Karena kodratnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki itu mengayomi wanita. Qawwamuna 'alan nisa bukan berarti menjajah, tapi melindungi, memimpin, mengayomi istrinya. Dan istri itu seperti yang disebutkan di dalam ayat, sebagai tempat tumpuan ketenangan bagi suaminya. Litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat, agar engkau ketika penat di luar pekerjaan, masuk kamu ke rumahmu, kembali kamu kepada istrimu. Nah, istri yang bisa diajak kembali itu istri yang menyejukkan kedua mata suaminya, yang halus kepada suaminya, rahmat kepada suaminya. Kalau suaminya masuk kemudian kayak Bio ngomong terus, ya, tidak litaskunu ilaiha itu ya, akhirnya suaminya nanti cari perempuan yang lain. Nah, didik anak kita. Ini sebetulnya masuk kepada tugas orang tua yang kedua. Apa itu? Wa fi ta'dibihim, mendidik adab kepada mereka. Dididik adab kepada orang tua, adab kepada saudaranya, adab kepada paman mantelnya, adab kepada kakeknya, adab kepada neneknya, adab kepada tetangga, kepada semua orang yang lebih tua. Jangan diketawai. Anak zaman sekarang kalau dia bicara semaunya saja kepada orang, yang lain tertawa. Ketika tertawa dia, umpamanya dia megang kepalanya orang tua, harusnya diingatkan, nah itu tidak betul itu, megang kepala orang yang lebih tua, atau dia bicara yang salah kepada orang yang lebih tua, bicaranya seenaknya saja. Nah, zaman sekarang ini kebanyakan lihat anaknya seperti itu, ibu bapaknya ketawa. Anak saya sudah bisa ngomong seperti itu. Loh, itu ngomong tidak betul kok, kamu ketawain. Kalau dia tahu kamu menertawakan ucapan dia menyangka ini hal yang baik. Oh, ibu saya sama bapak saya senang saya mengucapkan hal seperti ini. Besok dia seperti itu lagi. Nah, tapi semuanya bertahap. Makanya kita mungkin bisa membaca kitab yang lebih besar lagi, bagaimana mendidik adab kepada anak. Ada usia-usia tertentu. Tidak bisa kita, umpamanya anak baru usia 3 tahun atau 4 tahun, kita paksa suruh salaman dengan orang yang lebih tua, susah. Kalau dia umpamanya jalan tidak salaman, ya jangan dimarah, jangan diberi beban yang terlalu berat. Ada usianya masing-masing, kita berikan pelajaran adab itu sesuai dengan kondisi dan usia masing-masing. Simpelnya tidak membebani dia sesuatu yang dia belum mampu. Nah, kadang-kadang orang tua itu harus belajar cara mengajarkan adab kepada anak-anak. Nah, yang lebih penting lagi adab kepada Allah. Adab kepada Allah selalu diajarkan. Nah, Allah itu melihat kita. Nah, setiap kita mengucap, Allah itu dengar ucapan kita.
bapak tidak ada, ibu tidak ada, tapi Allah ada. Ya, ada bapak, ada ibu, atau tidak ada, Allah ada. Allah itu harus kamu lebih menghormati Allah daripada hormatmu kepada bapak dan ajarkan itu setiap saat. Terus ke telinga mereka. Saya ajak ngomong dia mainan itu, ya memang anak kecil seperti itu. Nah, tapi telinganya akan terus terdengar sampai nanti masuk ke dalam alam bawah sadarnya, penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diulang terus menerus, nanti akan timbul dampak bekasnya. Dengan mengulang-ulang itu akan ada bekasnya. Takdir ya sulut takdir. Dengan mengulang-ulang dicapailah bekas. Batu yang keras ketetesan air terus lama-lama ada bekas airnya. Nah, ilmu seperti itu, adab juga seperti itu, dengan mengulang-ulang. Dan yang paling penting dari semua itu, dia melihat orang tuanya juga seperti itu, bukan sekedar mengucapkan. Kemudian wa husni tarbiyatihim wa hidayatihim ilal akhlaqil mahmudah was sifatil hasanah wal khisalil jamilah, mengajarkan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan petunjuk menuju ke akhlak yang terpuji, sifat yang baik dan indah, khisalil hamidah jamilah, tabiat yang indah. Tarbiyah, mendidik. Nah ini yang namanya pendidikan. Yang namanya pendidikan itu mengajarkan sifat-sifat terpuji, menanamkan kepada anak sifat-sifat yang terpuji kepada Allah dan kepada seluruh makhluk. Bagaimana dia memiliki sifat-sifat terpuji yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tingkah laku tabiat yang baik, yang indah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya pendidikan. Namanya pendidikan itu adalah menyucikan hati dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya pendidikan. Bagian mengatakan pendidikan adalah mempersiapkan hati untuk menerima ma'rifatullah. Itu namanya pendidikan. Nah, sekolah sekarang seperti itu tak? Sekolah-sekolah ini sekarang yang dipentingkan hati atau otak? Otak selesai. Nah, pokoknya murid apal A, apal B, apal C, ulangan bagus, ujian lulus, selesai. Nah, terus dia mencantumkan nama pendidikan, padahal bukan itu pendidikan. Pendidikan itu tarbiyah, itu menyucikan hati hingga layak mendapat sir dari Allah, rahasia dari Allah, ma'rifatullah. Itu yang namanya pendidikan. Nah, tapi zaman sekarang yang mau mendidik harus dididik. Yang mau mendidik masih harus dididik. Jadi ya sudah, kita sama-sama jalan mendidik diri kita masing-masing, saling mendidik, saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Panduannya melalui kitab-kitab ulama para salaf pendahulu yang soleh. Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sekarang juga mendidik kita. Nah, ambil pendidikan Habib Abdullah Al-Haddad ini, terapkan juga kepada anak-anak kita, maka kita termasuk orang yang mendidik mereka, melaksanakan tanggung jawab seperti orang tua, sebagai orang tua. Wa hifdzihim wa siyanatihim min adghad dzalik. Bukan sekedar menanamkan sifat-sifat yang terpuji, tapi kewajiban orang tua juga menjaga dan melindungi anaknya dari mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang baik. Kalau kita tanamkan kepada mereka sifat-sifat yang baik, kemudian mereka keluar bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya sama saja. Sama seperti orang tua yang membawa anaknya yang sedang flu ke dokter, diberi obat, diberi puyat, tapi kemudian dibiarkan di luar, dia makan
es krim, makan makanan yang bisa mengakibatkan penyakitnya itu bertambah parah. Apa gunanya dia bawa dokter? Nah, jadi yang harus dilakukan orang tua itu pertama menanamkan sifat-sifat yang terpuji, yang kedua menjaga, melindungi anaknya dari pergaulan yang buruk, pergaulan yang bertentangan dengan pengajarannya. Kalau dia tahu ada anaknya, ada temannya, si fulan, jadi orang tua itu harus meneliti, kenapa sih kok sampai seperti itu? Ya sebab anak itu belum punya kendali dirinya, harus dikendalikan sampai timbul kesadaran di dalam dirinya. Anak SD, anak SMP, nah, apalagi di zaman sekarang ini, kadang-kadang anak kita sebelum kita masuk ke sekolah lurus pikirannya, masuk ke sekolah balik membawa bahasa yang kotor, belajar dari teman-temannya di sekolah. Bukan saya mengecilkan sekolah, tapi memang harus ada yang harus dibenahi dalam pendidikan kita ini, ada yang harus dibenahi. Yang kedua, orang tua itu harus dilibatkan untuk ikut mendidik anaknya, bukan memasrahkan anaknya 100% ke sekolah kemudian anaknya kembali diharapkan jadi orang yang baik. Tidak bisa. Kalau orang tuanya tidak ikut terjun, tidak mungkin anak itu bisa jadi baik. Mau diletakkan di sekolah yang ranking 1 pun, kalau orang tuanya tidak ikut terlibat, tidak mungkin anaknya bisa jadi baik. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu kan, ada anak sama orang tuanya disekolahkan di Ibtidaiyah, lalu SMP-nya Thanawiyah, SMA-nya Aliyah, belajar agama dunia, umum dan agama. Universitas tidak beragama. Masuk universitas, anak ini tidak beragama, percaya Tuhan tapi tidak mau agama. Kok bisa? Ya karena pergaulannya dengan orang-orang yang pemikirannya berbeda dengan pemikiran bapak ibunya. Plus bapak ibunya mungkin tidak menguatkan akidahnya sedari kecil. Makanya penting juga pendidikan akidah. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Dulu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia bercerita dia pernah mengalami satu masa berguru dengan bapaknya. Bapaknya bernama Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti di kota Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Ayahnya Habib Ali Al-Habsyi itu mufti di kota Mekah. Dikirim dia ke Mekah, lahirnya dia kan di Hadramaut. Dikirim dia ke Mekah untuk belajar dengan bapaknya di kota Mekah itu. Dia mengatakan sehari-hari dia tinggalnya di rumah bersama bapaknya, sholat berjamaah bersama bapaknya, tidak diizinkan ke Masjidil Haram, tidak diizinkan, kecuali dia pergi bersama bapak. Akhirnya bingung nih Habib Ali Al-Habsyi ini, dia masih kecil waktu itu ya. Pak, Masjidil Haram berlipat-lipat pahalanya. Ya kamu boleh ke Masjidil Haram, tapi perginya bersama bapak, jangan pergi sendiri. Kenapa? Kata Habib Ali, kenapa? Sebab aku tidak tahu dengan siapa nanti kamu berjumpa di tengah jalan dalam perjalanan ke Masjidil Haram itu. Kamu berjumpa dengan siapa, orangnya seperti apa. Kamu sekarang belum kuat, nanti dia menyusupi pikiran-pikiran yang tidak benar. Loh, mungkin kalau kita terapkan pendidikan seperti ini di zaman ini, mungkin ya, mungkin tidak tepat sekarang ini ya. Kalau anak diikuti terus kemana-mana, orang tuanya juga tidak bisa seperti itu ya. Tapi kita tidak usah bahas. Ada orang kalau dengar cerita seperti ini yang dibahas, tidak betul itu cara seperti itu. Loh, itu kan masanya lain, masanya beda. Tidak usah dibahas cara dia mendidik, karena masanya beda, orangnya beda, tempatnya beda. Apa yang harus kita petik dari cerita tadi? Yang harus kita petik adalah pentingnya ini loh pendidikan, menjaga anak dari perilaku orang-orang yang bertentangan dengan pendidikan yang benar. Sampai harus seperti itu. Dulu di masa sebelum itu di kota Tarim,
keluarga-keluarga ulama itu sampai membuat pagar kampung sendiri, jangan sampai anaknya keluar bergaul dengan orang yang tidak benar. Sampai seperti itu. Nah, kita tidak mungkin sekarang seperti itu. Dan mungkin kalau kita terapkan di zaman ini, salah cara seperti itu. Tapi perhatikan bagaimana mereka memang mentarbiyah anaknya itu diantaranya dengan cara menjaga mereka dari pergaulan dengan adad. Adad itu orang-orang yang bertentangan dengan ajaran yang benar, ajaran yang baik, akhlak yang baik. Karena pergaulan itu pengaruhnya sangat besar pada. Makanya kita lihat anaknya ulama miring. Anaknya ulama, anak bapaknya dulu orang besar. Anaknya kebalikannya bapak. Kok bisa? Ya bergaulnya dengan siapa? Bapaknya dulu wali, anaknya wali murid. Bapaknya dulu wali Allah, anaknya cuma wali murid. Wali murid aja tidak becus kan ternyata. Kok bisa seperti itu? Pergaulan anaknya, perhatikan. Dia bergaul dengan siapa? Bapaknya dulu nabi loh ya. Anaknya termasuk orang yang tenggelam. Perhatikan pergaulannya anaknya Nabi Nuh itu bersama siapa? Mesti bergaul dengan orang yang tidak baik. Kalau anaknya Nabi saja bisa terpengaruh dengan pergaulan, apalagi anak kita. Jangan berasa anak kita itu malaikat. Jangan berasa, anakku kok. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Kalau kita berasa anak kita malaikat, nanti kita ngomong, kok bisa anakku seperti ini? Nah, maksudnya, jadi kita suruh su'don kepada anak kita. Su'don kepada anak itu wajib. Dalam tanda kutip. Bukan su'don berprasangka buruk ya, tapi waspada. Waspada, wajib. Jadi bagaimana caranya? Periksa tasnya. Kalau sekarang bukan tas lagi. Kalau dulu periksa diary-nya, bukunya, ya. Kalau sekarang bukan, periksa HP-nya. HP-nya itu isinya apa? Apa HP-nya anak kita itu? Dia bergaul dengan siapa? Sekarang pergaulan ini tidak perlu jalan keluar. Bergaul dia lewat HP-nya. Siapa kontaknya di HP? Jangan-jangan dia kontak dengan orang yang tidak percaya Allah. Bergaul, diracuni kepalanya dengan hal-hal yang tidak benar. Jangan-jangan dia kontak dengan orang yang jauh jalannya dari jalan orang-orang soleh. Perhatikan siapa dengan siapa anak kita bergaul, itu penting. Sebab kita mau teriak di telinga anak kita terus, nah yang baik, nah yang pintar, nah yang akhlaknya yang bagus, nah jaga sholat. Habis itu dia kita lepas bergaul dengan setan. Apa manfaat ucapan kita? Nah, ini satu paket ini. Menanamkan sifat dan akhlak yang baik dan menjaga pergaulan dia. Loh, mungkin kita zaman ini menjaga pergaulannya tidak bisa seperti ayahnya Habib Ali tadi. Anak kita siap keluar, kita di belakangnya ya. Kita pegangi terus, tidak bisa. Tapi kalau zaman sekarang ini menjaga pergaulan itu caranya nomor satu, jangan sampai jadikan anak kita ini lebih nyaman dengan kita daripada dengan temannya. Nomor satu caranya seperti itu. Dia bergaul dengan temannya, tapi dia lebih nyaman dengan saya daripada temannya. Artinya saya ini bersahabat tapi ada batas. Bukan bersahabat kita jadi temannya dia selesai, enggak. Tapi ada batas, dia tahu batas ini orang tua saya. Tapi bersahabat. Dengan cara apa? Berdiskusi, pergi bareng, nanti membahas satu masalah. Lama-lama anak itu jadi, enak juga ini ngobrol sama bapak, enak ngobrol sama ibu. Bukan setiap ketemu bapak ibunya, sudah sholat, mengotot ya. Sudah makan, tidur, ayo tidur. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang anak sudah beda, tidak bisa kita seperti itu. Kalau kita bentak-bentak terus, setiap ketemu tugas yang ada di kepala kita, ini pasti belum sikatan. Sudah makan tadi? Ini pasti belum nih. Oh, lama-lama anaknya, ini kayak saya kayak
di rumahnya satpam ini saya ya di rumahnya polisi setiap hari ada tugas-tugas yang harus saya lakukan. Tidak ada obrolan selain itu bapak ibunya. Kalau anaknya bercerita sedikit sudah langsung disimpulkan. Tidak pernah mendengarkan cerita anak. Jadi anaknya tadi saya di sekolah waktu saya naik motor tiba-tiba ada tabrakan. Oh makanya hati-hati kalau di jalan berapa sudah mulai besok kamu jangan naik motor lagi. Akhirnya dia besok tidak cerita lagi. Ceritanya sama siapa? Allah alam kepada orang yang benar atau tidak. Nah nomor satu caranya jadikan anak kita ini nyaman dengan kita. Yang kedua sisipkan kesadaran terus di dalam diri, timbulkan kesadaran. Nah, kamu boleh bergaul sama A, boleh bergaul sama B, boleh bergaul, tapi ikut caranya Bapak. Kenapa ikut caranya Bapak? Jelaskan supaya nanti kita di akhirat kumpul. Di akhirat kumpul. Jelaskan. Nah, di luar itu, nah ada orang seperti ini, ada karakternya orang seperti ini. Kamu jangan seperti itu. Jadi dia punya bekal ketika mau bergaul dengan orang. Kamu jangan punya karakter seperti ini, nak. Ini bahaya kalau kamu bergaul. Kamu punya karakter seperti ini, seperti Luqman. Di surat Luqman itu, Luqman itu memberi nasihat kepada anaknya. Jangan sombong, jangan teriak suaramu keras-keras. Nangkarul aswad wa sautul hamir, wala tusahhir khaddaka. Jangan kamu angkat dagumu, kamu busungkan dadamu. Itu nasihat bekal untuk anak. Nah, kemudian terus dievaluasi. Tanya, tadi bergaul sama kamu dari mana tadi nak? Bukan pertanyaan investigasi gitu ya, bukan pertanyaan itu. Tapi pertanyaan tanya, dipancing anaknya supaya keluar isi hatinya. Oh iya, subhanallah. Yang enak ngobrolnya, dijelaskan yang ini benar, yang ini salah. Dengan cara seperti itu, kita termasuk menjaga anak kita dari pergaulan yang tidak baik. Nah, ini zaman berbeda sebenarnya. Kemudian wa tahsin asma'ihim, termasuk diantara haknya anak memberi nama yang baik. Memberi nama anak-anak yang baik. Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, Abdullah. Ustaz, anak saya namanya nama Jawa. Tidak apa-apa kalau itu artinya baik. Santoso, ya. Artinya baik, Santosa. Ya. Nah, itu ngasih nama yang baik. Nama yang baik. Budi, artinya berbudi. Bagus. Kasih nama-nama yang baik. Tapi kalau kita tidak memperhatikan namanya, berarti kita tidak memperhatikan hak-haknya. Ada anak dikasih nama Siap. Kenapa? Ini waktu lahir dulu waktu zaman ekonomi saya merosot. Buat ingat-ingat dikasih nama Siap. Padahal nama itu kan doa. Nama doa. Ada satu orang di masa Rasulullah SAW ditanya sama Rasulullah, hidupnya sulit, sakit terus. Ditanya sama Rasulullah, namanya siapa? Asir. Asir itu aslinya sulit. Kata Rasulullah, la Yasir, ganti Yasir. Habis itu masanya jadi hidupnya jadi mudah. Setiap dipanggil orang Asir, ya, sulit terus hidupnya dia. Karena nama itu adalah doa. Nah, kalau mau ngasih nama, Ustaz saya ingin ngasih nama Arab, tanya. Jangan ngasih nama Arab tapi tidak paham artinya. Nah, ada satu orang ditanya temannya kakak saya, namanya siapa? Nama saya Tony. Tony, oh ya. Panjangan dari apa? Syaiton. Tony, tapi kepanjangan dari Syaiton. Kok bisa? Maksudnya dia orang zaman dulu kadang-kadang istrinya waktu nyakiti dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran, pas lahir berhentinya di mana itu di nama itu. Nggak boleh seperti itu. Ternyata lahirnya pas kata-kata syaitan, dikasih nama syaitan. Nah,
Jadi siapa yang doakan anaknya jadi setan betul. Ada lagi satu orang dulu, zamannya ayah saya. Ditanya, ini namanya siapa kakaknya? Yuho. Kok dinamakan Yuho-nya apa artinya kata ayah saya? Ini dari Al-Quran. Apa panjangan nama panjangnya siapa? Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah itu artinya menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kenapa kamu kasih nama seperti ini? Ya, ayatnya waktu dia lahir pas jatuhnya pas itu yukhadi'un Allah. La ilaha illallah. Tanpa tahu ini artinya apa. Artinya apa? Tanya dulu. Tanya, karena memberi nama yang baik itu termasuk kewajiban orang tua. Memberi nama yang baik kepada anak. Nah, nama yang paling baik kata Rasulullah SAW, Abdurrahman, Abdullah, nama yang baik. Wa ayakhtar lahum al-ummahat al-mubarakat minal manabitil hasanatis salihah. Termasuk kewajiban haknya anak. Subhanallah ya. Termasuk haknya anak. Kewajiban bapak terhadap anaknya di antaranya adalah memilihkan untuk anaknya seorang ibu yang berkah, yang solehah. Itu termasuk haknya anak. Kamu jangan sembarangan nikah sama perempuan. Cari perempuan yang solehah, perempuan yang berkah hidupnya, yang santun. Karena haknya anak diantaranya, anaknya kan tidak bisa milih lahir dari perutnya siapa. Anak itu tidak bisa milih lahir dari perut siapa. Kamu carikan ibu yang baik-baik, nah, supaya dia lahir min manabitil hasanatis salihah, supaya dia lahir dari sumber tempat tumbuh gitu ya. Min manabit al-hasanah, tempat tumbuhnya rahim yang baik, rahimnya wanita salihah. Subhanallah. Ini termasuk haknya. Jadi mendidik anak itu dari mulai memilih jodoh. Bukan baru setelah kamu menikah. Dari mulai kamu memilih jodoh, itu mulai kamu proses mendidik anak. Sama seperti orang kalau mau menanam pohon. Orang kalau mau menanam pohon, kepingin dapat hasil yang istimewa, dimulai dari apa? Cari tanahnya dulu. Kalau tanahnya tidak istimewa, pohonnya tumbuhnya bisa tidak istimewa, buahnya juga ada pengaruhnya bisa tidak istimewa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat bisa hukum wanita-wanitamu itu adalah ladang. Pilih ladang yang bagus. Sebelum kamu pilih ladang yang bagus, bibitnya juga kamu yang harus bagus. Ladangnya bagus, bibitnya bobrok ya sama aja, buahnya nanti kecut semua buahnya. Bibitnya sebelum kamu kalau mau cari ladang yang bagus, kamu perbagus dulu bibitnya diri kamu perbagus, nanti kamu akan dapat ladang yang bagus. Lahirlah anak-anak yang istimewa. Kenapa sih kita kok harus pilih wanita yang bagus, yang baik? Kama qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhayyaru limutafikum al-akfa fa innal irqa dassas. Kata Rasulullah, pilihlah untuk nutfah kamu, cawan, rahim yang sesuai. Pilih rahim yang menampung nutfah air mani kamu. Karena itu nanti calon anak kamu ada di rahim. Fa innal irqa dassas. Karena sesungguhnya urat itu menelusup masuk. Maksudnya gen itu nurun. Gennya bapak dan ibu itu nurun ke anak. Nah,
Berarti supaya anaknya solehah, pilih gen bapaknya harus bagus, gen ibunya dipilih. Kenapa sih kok yang harus pilih ini perempuan? Orang laki, perempuan nggak boleh pilih, pilih juga. Tapi kenapa yang disebut Rasulullah SAW laki-laki diperintahkan memilih perempuan? Sebab laki-laki itu memang yang aktif memilih. Perempuan itu kan pasif. Pada umumnya perempuan itu menunggu jodoh. Makanya Nabi mengingatkan laki-laki itu memilih wanita yang baik. Nah, perempuan boleh milih nggak? Sangat boleh. Sangat boleh. Kalau si wanita itu tahu laki-laki ini laki-laki yang tidak baik, tidak akfa, tidak sekufu dengan dia, tapi orang tuanya memaksa, dia boleh protes. Dia boleh protes. Dan kalau dipaksa dinikahkan, pernikahannya bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Kalau tidak sekufu. Kufu itu secara umum, kufu itu harus sesuai kedudukannya. Umpamanya si wanita ini mahasiswi, umpamanya mahasiswi, yang laki yang melamar, tanpa merendahkan ini ya, yang melamar umpamanya tukang sapu, tidak pernah belajar. Yang wanita yang dilamar mahasiswi, ini tidak sekufu. Kalau tidak sekufu, nanti rumah tangganya bakal tidak serasi. Ngomong tidak nyambung ini. Yang ini lulusan universitas, yang ini tidak pernah belajar sama sekali, tidak nyambung ngomong ini. Ya, yang sekufu itu paling tidak sama, atau yang laki harus di atas yang perempuan. Yang laki harus di atas yang perempuan. Nah, masalah kafaah ini disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Ada asbabun nuzulnya pada saat Rasulullah SAW menikahkan anak angkatnya Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Zaid ini bekas budak kulit hitam, diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Zainab binti Jahsh ini bangsawan, wanita bangsawan, cantiknya luar biasa, anaknya orang konglomerat. Ayahnya Zainab datang ke Nabi Muhammad, tanya, ya Rasulullah, carikan jodoh buat anakku Zainab. Nabi Muhammad langsung bilang, kawinkan saja dengan Zaid bin Harithah. Kaget, anakku suka kawin sama bekas budak. Bukan merendahkan ini ya, tapi pada waktu itu memang itu ada dampaknya gitu ya. Pulang ayahnya ini jadi ketakutan sendiri nih. Ini yang ngomong Rasulullah, nanti kalau saya nolak bagaimana? Dia pikiran anaknya mau nggak? Sampai rumah ayahnya cerita, nak, tadi aku kelepas minta Rasulullah SAW untuk mencarikan jodoh buat kamu, dicarikan, kamu dijodohkan dengan Zaid. Zaid siapa Pak? Zaid bin Harithah, yang kulit hitam, bekas budak. Tapi dia anak angkatnya Nabi. Kata Zainab, kalau itu pilihannya Rasulullah, saya mau. Ini wanita di masa itu lain dengan wanita zaman sekarang ya. Mudah-mudahan wanita-wanita kita insya Allah menjadi wanita-wanita yang manabitus salihah, di tempat saleh, tempat yang menampung nutfah yang akan melahirkan anak-anak yang saleh. Amin. Nah, akhirnya dinikahkanlah oleh Rasulullah SAW Zainab dengan Zaid ini. Nah, problemnya tidak sekufu tadi itu. Zaid ini lebih rendah dari Zainab. Sampai beberapa waktu tidak tahan Zaid, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku baru menceraikan Zainab. Kata Nabi Muhammad, apa sebabnya? Ya sebab aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Istriku ini kedudukannya secara status sosialnya lebih di atas aku, sehingga aku ini tidak berani merintah, tidak berani nyuruh buatkan kopi kalau zaman sekarang ini. Dia ini yang biasa melayani orang, ini nyuruh anak bangsawan ini. Nah, timpal ini ya. Jadi saya tidak berani berbuat apa-apa ya Rasulullah. Detik itu juga turun ayat ke Rasulullah SAW, turun wahyu.
wahyunya walamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Zaid itu mengadu kepadamu perihal istrinya, satu-satunya sahabat yang namanya disebut di Al-Quran cuma Zaid ini. Ketika Zaid mengadu kepadamu perihal hubungannya dengan istrinya itu, dia talak istrinya itu, maka kami Allah menikahkanmu hai Muhammad dengan Zainab, bekas istrinya Zaid. Wah, ini pecah, ini orang munafik seneng ini ya. Wah, ini ternyata Muhammad ini nikahi bekas istri anaknya. Padahal itu terkandung banyak hikmah dalam peristiwa itu. Hikmah yang pertama, nikah itu hendaklah sekufu. Kafaah itu penting dalam pernikahan. Hikmah yang kedua, anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Jadi saya sebagai bapak angkat menikahi bekas istri anak angkat saya, sah atau tidak? Sah. Karena anak angkat itu bukan anak kandung. Nah, orang zaman dulu tidak tahu, anak angkat disangkanya sama seperti anak kandung. Anak angkat bukan anak kandungnya. Hikmah yang ketiga, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menentukan setiap hukum apapun yang dimaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahannya Zainab dengan Rasulullah ini, pertama, Zainab bekas mantan anak angkatnya. Kedua, pernikahannya tanpa wali, tanpa saksi. Allah langsung yang menikahkan, zawwajnakaha. Langsung Zainab itu jadi istrinya Rasulullah tanpa wali. Bapaknya nggak tahu, Zainabnya nggak tahu. Yang tahu malah Zaid ini, mantan suaminya Zainab itu. Yang ketiga, pernikahannya Zainab dengan Rasulullah itu tanpa masa iddah. Tanpa masa iddah. Zaid ini habis mentara Zainab, datang ke Rasulullah, langsung dinikahkan. Tidak pakai iddah. Sah atau tidak itu? Ya, nikahkan saja yang pemiliknya Zainab sama pemiliknya Nabi Muhammad SAW, sah. Oh, besok saya gitu aja, nggak bisa. Jadi ini menunjukkan sunnahnya Nabi itu ada yang bisa dicontoh, ada yang tidak bisa dicontoh. Nah, hidupnya Nabi itu ada yang bisa kita contoh, ada yang tidak bisa kita contoh. Nah, contohlah hal-hal yang bisa dicontoh. Yang tidak bisa dicontoh, ya jangan kamu ikut-ikut. Salah kalau kamu ikut-ikut. Umpamanya Nabi dulu nikah sama Zainab tidak pakai wali, tidak pakai saksi. Saya contoh aja. Itu sunnah Nabi. Sunnah dari mana? Kamu tidak pernah belajar, tidak pernah baca ayat Al-Quran. Makanya tidak semuanya perilaku Nabi itu bisa kita contoh. Nah, kita harus belajar ya. Tapi ini kan kita bicara masalah memilih istri itu ya, penting, sekufu. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambah masalah kafaah ini masalah nasab, berpengaruh juga di nasab. Contohnya orang ajam, laki-laki ajam tidak boleh menikahi wanita Arab. Tidak boleh. Kan ada dua, Arab, ajam. Ustaz, kok tidak boleh menikah? Apa ada perbedaan kemuliaan antara orang Arab dan orang ajam? Tidak ada sama sekali. Sama. Orang Arab dengan orang ajam itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa di sisi Allah. Dan kenapa kok dibedakan? Ya sudah, itu aturan agama, ikuti saja. Imam Syafi'i yang mengatakan orang ajam tidak menikah dengan laki-laki ajam, tidak boleh menikahi wanita Arab. Tidak boleh. Kecuali ayah ibunya setuju, si perempuan ini juga mau, baru sah. Kalau salah satunya tidak setuju, tidak sah pernikahannya. Yang ngomong Ustaz Nabil, bukan Imam Syafi'i. Jadi kalau mau protes Imam Syafi'i sana. Bacaan bukunya itu. Yang ngomong bukan saya, ini hukumnya Imam Syafi'i seperti itu. Nah, Imam Syafi'i kemudian menambahkan
laki-laki Arab tidak boleh menikahi keturunan Fatimah Zahra perempuan. Laki-laki Arab tidak boleh menikahi keturunan Sayyidah Fatimah Zahra yang perempuan, kecuali orang tuanya setuju, si perempuan itu juga setuju. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali, walaupun orang tuanya setuju, anaknya setuju, tetap tidak sah. Keturunan yang perempuan Sayyidah Fatimah itu menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyidah Fatimah, tidak sah menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i sah jika orang tuanya setuju, anaknya setuju. Nah, kenapa kalau seperti itu? Itu ada hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya supaya bumi tidak segera kiamat. Nah, karena kalau sudah tidak ada keturunannya Fatimah di muka bumi ini, Al-Quran diangkat, kiamat terjadi. Jadi kalau kamu nikahi keturunannya Fatimah yang perempuan, berarti kamu termasuk orang yang menyegerakan turunnya Dajjal dan segera kiamat. Karena kalau dinikahi dengan orang yang bukan keturunan Fatimah, nanti anaknya bukan keturunan Fatimah, karena nasab itu ke bapak. Loh, itu nasabnya anaknya Fatimah kemana? Bukan ke Sayyidina Ali. Nah, nanti kalau saya bahas jadi panjang nih, tidak jadi bahas kitab ini. Nah, silakan bahas. Saya juga sudah pernah membahas itu di video-video, nanti bisa dilihat di YouTube. Kenapa kok anaknya Fatimah itu bernasabkan, maksudnya anaknya Fatimah itu diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada alasannya. Tidak akan saya bahas di sini. Wa alaihi aidan ay yusawwiya bainahum fil atiyah. Nah, di antaranya juga termasuk kewajiban orang tua memberikan pemberian yang adil, yang sama kepada anak-anaknya. Jangan ada yang dilebihkan yang satu dengan yang lain, itu merusak. Walaupun mungkin kadang-kadang orang tua itu hati itu kan tidak bisa diatur kalau hati, ya. Hati kan tidak bisa diatur. Saya lebih suka sama anak saya yang A daripada yang lain. Bukan yang lain tidak saya sukai, ya. Tapi saya lebih condong dengan anak saya yang A. Mungkin tidak ya? Sangat mungkin. Dan itu tidak bisa kita atur. Nah, hati itu ya sudah timbul seperti itu. Nabi Muhammad SAW, anaknya yang paling dicintai Sayyidah Fatimah Zahra. Yang lain tidak dicintai, dicintai juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dicintai. Bagaimana tidak dicintai? Istrinya Sayyidina Utsman, dua-dua putrinya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah, Ruqayyah, gitu ya. Waktu wafat itu Nabi melepas pakaiannya, sarungnya, semua dipakaikan ke jasad anaknya. Dua-dua yang menguburkan Nabi Muhammad SAW. Ruqayyah sama Ummu Kalthum. Semua anaknya Nabi Muhammad wafat semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW, kecuali Fatimah Zahra, wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi hati kamu boleh condong kepada salah satu dari anak. Tapi yang tampak di permukaan tidak boleh kamu lihat. Tidak boleh, nanti bisa menimbulkan fitnah. Kamu nanti bisa menjadikan anakmu yang satu dengan yang lain saling menyakiti. Apalagi dalam pemberian. Dalam pemberian kamu bedakan, yang ini kamu beri A, yang ini tidak kamu beri. Oh, ini nanti kamu mengakibatkan anakmu perang di kemudian hari, seperti Bani Israel. Nah, hati-hati. Masalah seperti ini kan nanti bisa sensitif di antara keluarga kamu, di antara anak-anak kamu. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan masalah nanti mereka perang atau tidak. Kamu tidak adil. Kamu tidak adil, dan ketidakadilanmu ini merampas hak salah satu anak. Jadi kalau kamu memberikan pakaian, yang lain juga harus diberi pakaian. Kecuali yang ini pakaiannya masih bagus-bagus semua, yang ini pakaiannya sudah lubang-lubang, ya sudah belikan pakaian yang bagus. Yang lain diminta ridhonya semuanya. Nah, ini
saudara kamu saya bikin pakaian ini baru kenapa lubang-lubang semua pakaiannya. Jadi saya berikan, tapi diminta ridhonya, diceritakan kepada yang lain supaya tidak salah paham. Nah, wa an la yugaddib ahadan minhum ala ahadin bimujarrad nail tabaq wa tiba' hawan nafas. Ini saya sampaikan tadi. Hendaklah seorang bapak, seorang ibu tidak mengunggulkan salah satu anaknya karena kecondongan dirinya kepada anak tadi, kecondongan hawa nafsu atau kecondongan dirinya. Wah, ini anakku paling ganteng sendiri, wah anakku paling kuat ini badannya, atau wah ini satu-satunya anak laki, yang lain perempuan, yang diunggulkan yang laki, yang perempuan semua diseksa sama dia ya. Dan dikasih apa-apa dibentak-bentak. Berarti kalau mengunggulkan salah satu anak karena kesolehannya, boleh nggak? Boleh. Supaya memberi contoh kepada yang lain. Walaupun itu saja harus lihat-lihat kondisi. Harus lihat-lihat kondisi. Karena kita mengunggulkan salah satu anak kita yang soleh, menjelaskan kepada yang lain, ini contoh anak, contoh si fulan, saudaramu si fulan itu anak yang soleh, anak yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu contoh dia. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Boleh hal yang seperti ini. Walaupun kalau kita tahu dengan ucapan kita itu menjadikan situasi tambah runyam, tambah rusak, ya sebaiknya itu tidak diucapkan. Itu terjadi pada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya tapi yang tidak bisa menerima, walaupun pada akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada ayahnya, kepada saudaranya, dan oleh Allah setelah itu mereka semua dilantik menjadi nabi. Saudara-saudaranya Yusuf itu semuanya pada akhirnya jadi nabi, jadi orang-orang besar, orang-orang mulia. Wa ahammu ma yatawajjah 'ala al-walid fi haqqi auladihi. Wah, ini saya pengen ngomong tidak selesai-selesai. Wa ahammu ma yatawajjah 'ala al-walid fi haqqi auladihi tahsinul adab wa tarbiyah yaqa' nushu'uhum 'ala mahabbatil khair wa ma'rifatil haq. Nah, termasuk di antaranya yang terpenting kewajiban seorang ayah atau orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu memperbaiki adab dan pendidikannya agar anak-anaknya itu tumbuh menjadi anak-anak yang tumbuh besar cinta kepada kebaikan dan mengetahui kebenaran. Wa ta'dhim umuruddin, dan ta'dhim umuruddin mengagungkan perkara agama, mengagungkan masjid, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan ulama, mengagungkan aulia, mengagungkan perbuatan yang baik, perbuatan taat. Nah, mengagungkan hal-hal seperti itu. Kalau kita ingin anak kita dapat berkahnya masjid, jangan dilepas di masjid. Dilepas di masjid, nanti kadang-kadang dia pulang mengirim dosa untuk orang tuanya di rumah. Loh, padahal kan anak saya lepas di masjid. Ya. Kamu lepas di masjid itu kamu ajari tidak adab di masjid. Kalau tidak kamu ajarkan adab di masjid, anak kamu masuk ke masjid digunakan oleh setan untuk mengganggu orang beribadah. Setan ada tidak di masjid? Ada setan di masjid. Setan larinya kalau pas azan dikumandangkan tidak. Kata Rasulullah, azan dikumandangkan dia lari terkentut-kentut. Azannya selesai, masuk lagi setan. Diganggu orang, diganggu dengan, kalau zaman sekarang ditambah HP, apa namanya, notifikasi itu lagu-lagunya HP. Kalau masuk ke masjid, airplane mode, apa nadanya dimatikan. Dosa kalau tidak mematikan, kecuali kalau tidak sengaja. Nah, apalagi orang tengah-tengah sholat terima habis sholat, hancur sholatnya. Tengah-tengah sholat, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke lagi. Kayak tidak ada waktu.
Nah, orang itu perlu sama saya, perlu sama kamu, nanti kalau perlu dia telepon lagi. Selesai. Biarkan dia telepon mau 10 kali, 20 kali. Kamu masih di masjid, nunggu sholat berjamaah, sholat, fokus kepada sholat. Anak-anak yang masuk ke masjid, orang tuanya bertanggung jawab. Ajarkan kepada anak-anak kita ini tahu ini masjid, takdim kepada masjid. Jadi tidak lari-lari di masjid seenaknya, tidak teriak di masjid. Karena di dalam riwayat disebutkan lari di dalam masjid tanpa udzur, bukan darurat. Lari di dalam masjid itu memendekkan umur. Kita lepas anak kita di masjid, lari, mati besok mati semua. Karena kita umurnya pendek semuanya. Ya. Apalagi ganggu orang yang sedang sholat, teriak seenaknya sendiri. Ustaz ini kan masih kecil, Ustaz. Nah, anak kecil itu ada terus nggak? Ada nggak? Akan ada terus. Kapan masjid kita ini bisa tenang? Karena setiap saat, setiap generasi muncul anak kecil lagi, muncul anak kecil lagi. Terus masjid ini bisa tenang seperti masjid kapan? Kalau tidak mulai dibenahi anak-anak, harus dibenahi. Ini saya bicarakan bukan cuma di masjid ini saja, ya. Di semua masjid ini saya utarakan. Karena ini problem di setiap masjid sekarang ini. Ya. Anak-anak ini harus dirapikan. Jangan kalah dengan tempat ibadah yang lain. Yang tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anak-anaknya itu masuk menghargai tempat ibadah itu. Tidak ada yang teriak-teriak di situ. Tidak ada yang lari, loncat sana, loncat sini. Padahal tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Nah, ajarkan kepada anak kita ta'zim umuriddin. Ini masjid nak, bukan pasar, bukan rumahmu, bukan kelas sekolahmu. Saya kemarin baru sholat di satu masjid bersama mahasiswa dan mahasiswi. Tidak ada yang tahu urusan saya. Teriak-teriak di masjid. Ini mahasiswa. Bisa seperti ini. Akhirnya saya turun, saya cari dosen. Ini kamu yang mimpin ini. Ya. Nah ini bagaimana nih orang sudah syukur ini, ketawa-ketawa masuk ke masjid, orang lagi sholat ini. Haram, dosa. Jangankan kita ngomong teriak di masjid, kita sholat, kita ikut sholat ini ya. Suara kita keras mengganggu makmum sebelahnya, kita dapat dosa. Kita baca nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ganggu. Karena kita ini membaca di waktu sholat tidak boleh keras sampai suaranya terdengar sebelah. Bayangkan ini kita mengeraskan suara saja mengganggu orang di sebelah kita, kita dapat dosa. Bagaimana anak-anak kita yang kita ajar? Tidak pernah kita ajarkan takdim kepada umuriddin. Itu juga yang dewasa kadang-kadang sampai besar tidak tahu ngerokok di masjid. Masjid ini harusnya diwangikan dengan harum-haruman, ini diwangikan dengan rokok. Tidak ada tempat lain. Cari rokok di tempat lain, di warung bisa, di rumah bisa, di masjid tahan. Oh saya tidak kuat, saya mau ngerokok, keluar di situ, di pekarangan masjid itu. Selesai, masuk lagi ke masjid. Jangankan merokok, bicara dunia itu tidak boleh di masjid. Sampai Rasul mengatakan, kalau kamu lihat ada orang yang bicara jual beli di masjid, doakan supaya bangkrut. Supaya bangkrut. Ini Nabi yang bilang. Mengapa sampai seperti itu kerasnya Nabi? Karena orang ini tidak tahu adab. Ini rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kamu merokok di rumahnya presiden. Jangan di rumah presiden ya. Masuk biskop itu merokok, ditangkap satpam kamu langsung. Jadi buat dia biskop itu lebih utama daripada masjid. Coba anak-anak biarkan lari-lari di biskop. Siapa yang dia mau orang tuanya. Berarti buat dia menjaga adab di biskop itu lebih afdal daripada di masjid. Nah, perhatikan. Ini pendidikan. Takdim umuriddin penting sekali. Jadi takdim pendidikan itu bukan anak saya sudah hafal A, hafal B, belum cukup.
ajarkan adab, ta'zim kepada agama. Karena adab itu sebagai wujud dari teorinya, wujud hafalannya, wujud dari akidahnya, wujud dari fikihnya. Hasilnya dari mana? Dari perilaku sehari-hari. Dari perilaku sehari-hari. Jadi kalau kita mau membawa anak ke masjid, satu, bareng kita. Atau kalau kita tidak bisa membawanya bersama kita, titipkan bersama orang anak loh ya. Titipkan bersama orang yang bisa dititipi anak. Kedua, pastikan anak kita ini sebelum berangkat ke masjid kita sudah memberitahu, nak, hati-hati di masjid, jaga adab di masjid. Bukan sampai masjid baru kita marah-marah sama anak itu. Beritahu sebelum masuk masjid, beritahu adabnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang sedikit ya. Faman farata fi ta'dib auladihi wa husni tarbiyatihi wa zar'i fi qulubihim mahabbatid dunya wa syahwatiha wa qillatil mubalati bi umurid din thumma abuhu ba'da dhalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang orang tua yang meninggalkan pengajaran adab dan pendidikan kepada anak-anaknya, orang tua yang melalaikan pendidikan dan adab kepada anak-anak, bahkan dia menanamkan di dalam hati anaknya cinta kepada dunia dan syahwatnya, sehingga menjadikan anak itu sedikit perhatiannya kepada perkara agama. Siapa orang tua yang seperti ini? Lalu kemudian anaknya summa aguhu, lalu kemudian anaknya durhaka kepada dirinya di suatu kemudian hari, fala yalumanna illa nafsa. Maka orang tua yang seperti ini jangan mengaduh, jangan menggerutu, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri kamu sendiri. Orang tua yang tidak mau susah mendidik anaknya semasa anaknya kecil, nanti besarnya dia kewalahan pada anaknya. Orang tua yang tidak mendidik anaknya pada saat anaknya kecil, besarnya nanti dia kewalahan. Fala yalumanna illa nafsah. Ini sudah banyak kita lihat. Jadi caranya bagaimana? Susah loh didik anak kecil ini. Ya memang susah. Kamu sekarang merasakan susah, nanti masa tuamu kamu memetik hasil dari pendidikan kamu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian orang yang tidak nanam jangan kepengen panen. Orang anaknya tidak pernah dididik, tidak pernah diajari adab, terus besar, anak saya kok seperti ini? Kamu tidak pernah ngajari apa-apa, pelajarannya dari televisi anak, agamanya dari televisi. Ya sudah, besarnya kan seperti orang-orang yang ada di televisi itu. Wal mufarrid aula bil khasarah, kata beliau, orang yang meninggalkan tanggung jawab maka dia pantas mendapat kerugian. Inilah orang yang pantas mendapat kerugian. Wa aktsarul uquq al-fashi fi hadhihi al-azminah, lihat ini zamannya Abdul Haddad ini. Dan kebanyakan kedurhakaan yang menyebar di zaman ini. Ini zamannya beliau ya. Kalau beliau ngarangnya ini zaman ini gimana ini ya? Dan kedurhakaan yang menyebar tampak di zaman ini. Sebabnya apa? Sababuhu at-tafrid fi ma dzakarna. Sebabnya adalah kelalaian orang tua dari kewajiban yang kami sebut di atas tadi. Jadi kalau ada anak durhaka, jangan salahkan anak itu. Ini durhakanya gara-gara bapaknya, ibunya tidak pernah mendidik. Kama yu'raf dzalika man ta'ammalhu wa ahsan nadhar fi fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini seperti orang-orang yang mau memperhatikan
dan merenung. Kalau kita perhatikan semua kedurhakaan anak-anak yang ada di zaman ini, kata beliau Bapak Haddad, kalau kita perhatikan, kita mau memperhatikan, kita usut, oh pantas orang tuanya pergi kemana, bapaknya kemana, ibunya kemana, nah, anaknya mau jadi apa? Tidak ada pendidikan di rumah tangga. Jadi terakhir ditutup fala haula wala quwwata illa billahi al-'ali. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Doa, sebut nama anak-anak kita, disebut, jangan kalah dengan setan. Setan tidak putus asa menyesatkan anak-anak kita. Kalau kita putus asa mendidik mereka, habis dunia ini. Padahal satu-satunya orang yang dititipi anak kita oleh Allah di dunia ini ya cuma kita. Kalau kita hanya menyerah, ya habis sudah, rusak dunia ini. Sebab rusaknya satu kampung itu muncul dari rusaknya keluarga-keluarga yang ada di kampung itu. Rusaknya satu kelurahan muncul dari rusaknya orang-orang di kampung-kampung. Rusaknya satu kecamatan itu dari kelurahan-kelurahan, rusaknya satu kota dari kecamatan-kecamatan, rusaknya satu provinsi dari kota-kota, itu rusaknya negara. Jadi sumbernya kalau mau dirunduk rusaknya negara itu tanggung jawabnya orang tua yang di rumah, yang lengah terhadap tanggung jawabnya. Akhirnya timbul sampah masyarakat. Yang masih punya anak kecil, perhatikan adab ini. Yang anaknya sudah terlanjur besar, mudah-mudahan jadi anak yang berbakti kepada orang lain. Ustaz, anak saya sudah besar, saya dulu lengah. Gimana Ustaz? Telat ini, tidak ada kata telat. Nah, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang akan lebih susah kalau anak kita terlanjur dewasa. Didiknya akan lebih susah, tapi kita tetap tidak boleh berputus asa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah SAW, dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadikan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga bersama Rasulullah SAW tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة تشريس ربي والحمد لله في البدء والتناهي. Saya sampaikan lagi tadi masalah anak-anak di masjid itu sangat penting. Masjid ini bukan punyanya takmir masjid saja. Orang yang sholat di masjid harus memiliki masjid. Di
dimanapun kita berada, kalau ada anak kecil yang ramai, tegur. Walaupun itu bukan anak kita. Jadi kita ini merasa memiliki masjid. Kalau sudah banyak orang-orang tua yang perhatian dengan masjid, dengan cara menegur orang yang ramai, nanti anak-anak itu akan melihat masjid itu ada wibawanya. Tapi yang terjadi sekarang ini anak-anak ramai, sebelahnya ada orang dewasa, ya diem aja. Kayak masjid ini biasa-biasa saja. Nah akhirnya anak yang lain lihat, wah ini asyik ini bisa seperti ini. Karena tidak pernah ada yang menegur, tidak pernah ada yang menegur. Harus diajari. Nah, dulu saya masih kecil, nggak berani. Kita semua mungkin mengalami, berani kita masuk orang-orang yang kita lihat dulu orang-orang berwibawa semuanya. Kita baru mau rame sedikit, dilihat ini sudah meter kita. Nah sekarang jadi tidak ada wibawanya, majelis tidak ada wibawanya, masjid tidak ada wibawanya. Padahal orang mau sholat itu mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuatu yang besar sekali. Jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang remeh-temeh. Kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus ada di dalam hati kita. Jadi anak-anak kita harus ditanamkan. Kalau ada yang ramai, umpamanya kita tengah-tengah sholat, mereka ramai, kita tidak bisa mengingatkan. Selesai sholat harus ada yang pegang anak itu. Bukan dijewer, bukan disentil, bukan dibentak-bentak, tapi diberi pengertian. Nah, kamu kalau mau main boleh di luar sana, di masjid boleh. Kasih pengertian. Besok gitu, pegang lagi. Kalau yang memperingatkan jangan satu orang, 2 orang. Nanti ada orang di sana, kamu tadi ramai, tidak boleh di situ. Di situ lagi ada orang ngomong, nah jangan lagi. Semua yang menegur saya. Nanti lama-lama, wah ini ada wibawanya. Harus seperti itu. Jangan sampai saya katakan tadi kalah dengan bioskop. Bioskop itu begitu ada anak teriak sedikit, satu bioskop. Di masjid tidak ada. Ada anak teriak, ada anak diam semua. Kayak tidak ada apa-apa. Nah, ini saya katakan ini bukan di masjid ini ya. Di semua tempat ini seperti ini. Makanya ini harus digalakkan. Digalakkan. Kalau enggak, ya masjid ini sampai kiamat kayak gini terus. Tidak ada wibawanya. Digalakkan. Orang harus takdim kepada masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala supaya masjid itu jadi oase. Oase. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka